Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bapak dalam rangka MPLS SMP Negeri 2 Bojong Picung. Dan ini adalah program wajib bagi siswa yang akan masuk ke sekolah SMP Negeri 2 Bojong Picung. Untuk MPLS kali ini Bapak akan membawakan sebuah judul, yaitu tentang pendidikan karakter. Kita tahu bahwa di Indonesia, bahkan di dunia, di kita saja di Indonesia yang notabene agama Islam, sekarang sudah mulai bergeser nilai-nilai moral. Seperti kita tahu bahwa di media sosial ataupun di televisi selalu ditayangkan ada remaja-remaja yang tawuran, remaja yang mabuk-mabukan, yang banyak yang menyalahgunakan obat-obat terlarang, pornografi, bahkan merusak milik orang lain, seperti yang kejadian waktu yang lalu. Pokoknya banyak kejadian-kejadian di lingkungan kita di Indonesia, bahkan di kampung kita sendiri. Para remaja waktu ngaji, bahkan waktu sholat, main gitar, nyanyi-nyanyian, ngobrol gak karuan. Ini adalah termasuk masalah sosial. Bahkan saat ini belum ada yang bisa mengatasi dekadensi moral atau disebutnya dengan karakter-karakter yang salah. Kita tahu bahwa karakter itu dibagi dua bagian. Ada karakter yang baik dan ada karakter yang jelek. Kalau dalam agama Islam, karakter itu bisa disamakan dengan akhlakul karimah, itu akhlak yang mulia atau akhlakul mahmudah, dan ada akhlakul mazmumah, akhlak yang tercela. Karakter menurut arti sempit adalah ciri khusus yang melekat pada seseorang. Untuk pembinaan karakter ini di SMP Negeri 2 Bojong Picung termasuk lembaga yang harus mendidik siswa-siswinya, peserta didiknya, supaya karakternya baik. Kita tahu bahwa menurut para ahli, di antaranya adalah Thomas Likona, bahwa karakter itu tidak akan berhasil kalau tidak melibatkan pengetahuan. Kemudian yang nomor 2-nya feel ataupun perasaan, dan action atau tindakan. Karakter bisa diketahui melalui pengetahuan. Kita belajar, kita membandingkan. Coba lihat di lingkungan kita. Banyak yang karakternya, yang ciri-ciri khas orang itu adalah menyimpang. Seperti dalam tindakannya, dalam ucapannya, kemudian pemakaian obat-obatan yang terlarang, dan itu bisa membahayakan, bahkan merusak dirinya sendiri dan merusak keluarganya. Kita harus ingat, tentu saja adik-adik sadar bahwa karakter ini sangat penting bagi kita. Karena dengan karakter yang baik, kita insya Allah akan sukses. Karakter yang baik sebetulnya ini adalah harapan daripada ibu guru, bapak guru, pihak sekolah, bahkan orang tua kamu sendiri. Neng Parum. Kita lanjutkan. Anak-anakku yang saya bapak banggakan,
bahwa karakter ini secara universal, keseluruhan, yaitu kalau dilihat dari pilar-pilarnya, ada beberapa bagian. Ya. Jadi ada beberapa bagian yang terdapat di dalam 9 pilar karakter. Agar karakter yang baik itu kita miliki. Bahkan kita tindak tanduk ucap paripola langkah itu bahasa Sundanya di dalam karakter yang baik. Kita kembali lagi sebelum membahas pilar-pilar karakter. Bagaimana cara memahami karakter? Yang pertama kita harus membaca, membandingkan, melihat kejadian. Kita pasti tahu apakah baik menurut adik-adik kalau orang itu tawuran. Tentu saja tidak. Ya, betul, tidak baik. Apakah baik orang yang menyalahgunakan obat-obatan? Tentu saja, ya betul, tidak baik. Apakah baik yang merusak milik hak orang lain? Ya, tentu saja itu tidak baik. Ini menjadi masalah sosial. Untuk itu, cara mengatasinya, yang pertama kita harus memahami dulu. Memahami tentang apa itu karakter. Apa saja karakter yang jelek. Apa saja karakter yang baik. Yang kedua, pakai perasaan atau feeling. Kalau kita merusak barang orang lain, tanya dulu sebelum bertindak. Kita sama orang lain dirusak barang, apakah senang atau tidak, misalnya HP? Tentu saja tidak akan senang. Pakai perasaan. Sebelum bicara harus dipikirkan apakah ini bisa merusak ataupun menyakiti hati orang lain. Tanya dulu diri sendiri. Ya. Sebelum bertindak, kita harus pikirkan dulu apakah ini mengakibatkan bahaya ataupun menderita orang lain. Kita harus pikirkan. Itulah diantaranya adalah pendidikan karakter. Jadi sebelum bertindak, sebelum berucap, kita harus pikirkan dulu baik dan buruknya. Itu orang yang sudah menyadari tentang karakternya. Kita tahu bahwa 9 pilar karakter itu adalah yang pertama, karakter baik ini tentu saja adalah cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Cinta Tuhan berarti sesuai dengan firman Allah. Ya, sesuai dengan firman Allah bahwa kita diciptakan adalah untuk beribadah. Orang yang cinta Allah berarti dia selalu melaksanakan perintahnya. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu adalah cinta Tuhan contohnya. Buktinya, aksinya. Bagaimana dengan perasaannya? Kita harus khusyuk melaksanakan perintahnya itu seperti sholat contohnya. Kemudian cinta terhadap ciptaannya. Misalnya ciptaan Allah itu banyak sekali dan ini menjadi ayat-ayat Allah seperti bumi, langit, tumbuhan, tanam-tanaman, binatang-binatang. Ya. Kalau orang yang karakternya baik, pasti dia akan menyayangi binatang. Bagaimana caranya? Dia tidak akan menyiksa binatang. Misal kita memelihara burung, tentu saja dia akan merawatnya dengan baik, memberi minum, memberi makan, pasti itu. Itu contoh orang yang baik karakternya. Kemudian yang nomor 2 adalah kemandirian dan tanggung jawab. Bahwa manusia itu dibentuk oleh Allah, ditugaskan menjadi khalifah di muka bumi ini. Bahwa kita, diri kita adalah menjadi pemimpin, seorang pemimpin.
maka akan ditanya kepemimpinannya itu. Artinya kita harus tanggung jawab nanti di akhirat. Hadis mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap diri kita adalah pemimpin. Adik-adik termasuk memimpin dirinya. Mau dibawa kemana? Mau dibawa ke surga atau neraka? Kalau mau ke neraka, laksanakan karakter yang jelek. Mau masuk neraka? Ya, pasti tidak mau jawabannya. Maka kalau mau masuk surga, kita harus karakter baik, yaitu akhlakul karimah. Jadi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, akan ditanya nanti di yaumul mizan tentang perilaku kita, tentang amaliyah kita. Makanya karakter nomor 2 ini adalah mandiri dan tanggung jawab. Mandiri artinya kita berdiri sendiri di kaki sendiri, tidak bergantung kepada orang lain. Misal, kita sadar bahwa orang tua kita itu tidak punya uang misalnya, kita tetap sekolah. Kalau orang yang mandiri, pasti dia mencari bagaimana caranya supaya dapat uang jajan. Mau jualan apapun bisa. Apa yang dilakukan, yang penting dapat uang yang halal, pasti dia bisa. Kalau ada kemauan, itulah orang yang mandiri. Kamu harus belajar mandiri. Siap? Ya. Terima kasih kalau siap. Selanjutnya adalah nomor 3, kejujuran. Orang yang jujur disebut juga amanah. Ya. Ini adalah modal utama untuk sukses. Kita harus jujur. Kita harus amanah. Jujur dalam perbuatan, jujur dalam perkataan, jujur dalam tindakan. Dan harus diplomatis. Artinya kamu bisa menyampaikan agar orang lain itu mengerti dan tidak tersinggung. Itulah karakter yang baik yang disebut dengan diplomatis. Dan bisa memecahkan segala hal yang dianggap sulit. Permasalahan dalam pergaulan misalnya. Ya. Ini adalah kejujuran. Orang jujur itu satu kali lagi adalah orang yang sukses nantinya, modal sukses. Yang nomor 4 adalah hormat dan santun. Ini yang menjadi tolak ukur orang yang di luar kita. Orang lain melihat kita, bukan melihat jabatannya. Orang bukan menghormati kita, bukan bukan dilihat dari kepintarannya, tapi dia hormat tidak ke orang lain. Maka dia kalau hormat ke orang lain, memuliakan orang lain, artinya memuliakan diri sendiri. Jangan mimpi mau memuliakan orang, tidak mau memuliakan orang lain dan diri sendiri mau dimuliakan, mau dihormat. Itu mimpi namanya. Jadi kalau mau dihormat orang-orang lain, kita pun harus hormat duluan ke orang, ya betul, ke orang lain. Dan santun. Santun adalah di dalam ucapan dan tindakan. Bagaimana kita mengucapkan misalnya orang Timur, orang Indonesia, orang Sunda. Biasa kalau lewat itu punten, bertanya mau kemana sambil senyum. Itulah orang yang santun. Ya. Teku cem hasem kurawat galeng. Jadi dia selalu senyum gitu. Tapi ulah seserian serangan gitu, bisa berbahaya. Yang nomor 5 adalah pilar karakter yang nomor 5 adalah dermawan. Kalau diberi rezeki oleh Allah, bahwa rezeki kita itu adalah bukan untuk diri sendiri. Sebetulnya kita dititipkan rezeki dari Allah itu ada sebagian orang dari hak rezeki orang lain. Untuk itu maka kita disunahkan untuk berbagi. Orang yang berbagi, orang yang selalu sedekah, maka disebut dermawan. Jadi ini penting, karakter yang baik adalah dermawan dan menolong orang lain yang kesusahan, yang mau ditolong, tolonglah.
dan selalu bergotong royong. Tapi tidak nyontek gotong royongnya, gotong royong dalam hal kebaikan, gotong royong misalnya membersihkan kelas, itu harus gotong royong. Ya, harus kerjasama dalam diskusi, belajar misalnya. Jangan gotong royong dalam mengisi soal, nyontek, itu salah. Ya, insya Allah kalau kita gotong royong, berat sama dipikul, ringan sama betul, dijingjing. Paham kan? Yang nomor 6 adalah pilar dari karakter ini, percaya diri dan bekerja keras. Orang sukses pasti dia percaya diri, makanya dia sukses. Siapapun orangnya, siapapun makhluk di dunia ini, kalau dia percaya diri, insya Allah sukses dan mau bekerja keras. Ya, nomor 7 adalah kepemimpinan dan keadilan. Kamu harus jadi pemimpin yang baik, keadilan terhadap diri sendiri. Mana yang baik, mana yang jelek, pasti kamu sudah tahu, ya kan? Iya. Yang 8 adalah baik dan rendah hati. Nah, ini orang yang rendah hati, bukan rendah diri. Orang yang rendah diri tidak pede, tidak percaya diri, tapi maksudnya rendah hati. Dia berani, tapi selalu menghargai orang lain. Dia tidak sombong. Kalau sombong itu karakter yang jelek. Yang baik adalah dia rendah hati. Misal dia jadi pahlawan atau dia jadi juara kelas, dia tidak sombong, karena orang yang pintar, ada yang pintar lagi, itu ya. Baik, yang selanjutnya adalah karakter toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Ini sangat penting. Toleransi, insya Allah akan banyak teman. Toleransi, kita tidak akan stres karena tidak memaksakan kehendak orang lain. Kemudian kedamaian, dengan damai diri kita akan tentram, tenang, ya. Dengan damai akan muncul ide-ide yang baik. Dengan damai kita akan sekolah yang nyaman. Ini yang diharapkan dari pendidikan karakter. Dan kesatuan, tentu saja bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Artinya apa? Dalam segala hal apapun, kalau satu kesatuan akan kuat. Kita lihat, tahu kan sapu misalnya, sapu lidi. Kalau satu tidak akan kuat, tapi kalau banyak itu sangat kuat. Kita mau seperti itu. Itulah mungkin untuk pendidikan karakter yang kamu harus pahami. Kesimpulannya adalah karakter itu ciri yang melekat pada seseorang, ciri khusus yang melekat pada seseorang. Dalam agama disebut dengan akhlakul karimah, akhlakul madmumah. Sekian terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.